Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi shalihat. Walhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Saya Dr. Tarmin, Ketua DKM Muslimah serta seluruh jajarannya, asatidz wal asatidzah hafizahullah, syaddadallah wa nafa'ana bi ulumihim wa husni adabihim wa lutfihim wa asayyahu hadha liqa'an tayyiban mubarakan fi maqbulan fi safahati hasanatina yawma la yanfa'u malun wa la banun illa Allah billahi salim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa malam hari ini kita sudah menginjak malam ke-28 dari bulan Ramadan, yang berarti sekitar 2 atau 3 hari lagi memang bulan Ramadan ini akan meninggalkan kita semua. Sungguh sering sekali saya rasakan ketika di bulan Ramadan, mobil khusus ketika sudah masuk 10 hari terakhir, itu waktu terasa cepat banget. Udah masuk 21, 22, tiba-tiba tinggal 5 hari, 4 hari, 3 hari. Memang seperti itulah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan Allah tu as-sayfi dinafaqahu potongan. Waktu ini diibaratkan seperti pedang. Kalau enggak kita yang motong, maka bisa jadi kita yang terpotong. Untuk hal itu, mumpung masih ada beberapa hari lagi, mari untuk kita sama-sama maksimalkan ibadah kita di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita. Amin. Dan juga menerima ibadah yang mengikuti daripada puasa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat perintah puasa dalam surat Al-Baqarah 183, di akhirnya dikatakan dengan kalimat la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Kalau kita mengacu kepada ilmu nahwu, kata-kata la'alla ini adalah harfu taroji. Harfu taroji ini harfu raja, pengharapan. Jadi secara artinya adalah harapan yang tinggi dan besar, yang dilaluinya dengan sungguh-sungguh dan tanpa perlahan konsekuensi. Itu kenapa Imam Suyuti di dalam kitab Tafsir Jalalain dan juga ikuti di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair mengatakan, ketika seseorang memiliki harapan yang tinggi, memiliki cita-cita yang tinggi, kemudian diawali dengan kata la'alla, maka tidaklah cita-cita tersebut dapat kita raih kecuali dengan bersungguh-sungguh dan juga serius. Itu kenapa ketika Allah akhiri kalimat perintah puasa dengan kata-kata la'alla tattaqun, maka bukan hanya sebagai sebuah pengharapan, tetapi juga kita harus sadar dan paham betul kata sungguh-sungguh dan juga keseriusan tersebut. Karena kalau melihat dari apapun siklus dalam perlombaan, dalam kehidupan, yang dinilai adalah akhirnya. Maka dari itu kalau kita analogikan kepada kehidupan, harapan kita semuanya adalah husnul khotimah. Maka pada bulan Ramadan itu saatnya kita husnul khotimah, ya. Kalau di awal Ramadan kita mulai dengan bidayatul thayyibah, permulaan yang baik, maka harus kita akhiri dengan nihayatul thayyibah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah,
izin untuk menyampaikan beberapa amalan yang memang mutlak secara sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW di 10 hari terakhir. Yang pertama adalah i'tikaf wa ihyaa'u layali Ramadan, yaitu i'tikaf dan juga menghidupkan malam-malam hari pada bulan Ramadan. Sesuai dengan hadis yang dimana baginda Rasulullah SAW bersabda, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dakhala al-ashru shadda ma'dzir." Ketika sudah masuk 10 hari terakhir, dia kencangkan itu ikat pinggang. Ini adalah sebuah kiasan. Kalau kita menggunakan kain seperti di Indonesia, maka ikatan kain ini dikencangkan. Wa ahya layal, dan menghidupkan malam-malamnya. Wa ayqadha ahlahu, dan juga membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malam daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah dengan memperbanyak sholat, ya. Baik sholat yang beriringan dengan sholat fardu ataupun sholat yang memang dikhususkan berdasarkan waktu tertentu. Kalau yang beriringan dengan sholat fardu disebut dengan sholat rawatib. Sholat rawatib ada berapa rakaat? Yang bisa jawab boleh berawal dulu. 12. Setelah subuh 2 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat. Setelah zuhur 2 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat, dan setelah isya 2 rakaat. Apa fadilahnya? Fadilahnya yang pertama adalah untuk mengisi daripada kekosongan kita dalam sholat fardu. Bisa jadi sholat fardu kita kurang khusyuk. Ibu-ibu baru takbir sudah Allahu Akbar, lupa Omar menyimatin atau belum? Ya, bapak-bapak Allahu Akbar, dia sudah selesai belum nih? Yang posisinya tadi kurang lagi, dan begitu pun seterusnya. Maka sholat rawatib adalah untuk mengisi kekosongan daripada sholat fardu yang kita laksanakan. Ya, istilahnya ketika baru sholat traveling kemana-mana, lebih mending sholat pakai traveling daripada kita traveling tetapi tidak sholat. Fadilah yang kedua adalah disebutkan kalau kita semua memiliki cita-cita bapak-bapak yang menambah rumah di daerah Taman Royal sini, ingin membeli rumah di Banjar misalnya, ingin memiliki rumah tambahan di BSD, itu biasa. Ya. Karena dengan orang yang melaksanakan sholat rawatib secara istiqomah, berdasarkan hadisnya disebutkan, man shalla itnatai asyara raka'atan lailan wa nahar. Siapa yang melaksanakan sholat 12 rakaat secara istiqomah siang dan malam yang mengiring daripada sholat fardu, bunyalahu bihinna baitul fil jannah. Maka niscaya Allah akan mendirikan rumah bagi orang yang istiqomah menjalankan sholat rawatib di surga nanti. Ada yang mau? Kalau saya jawab cuma 7 orang setengah. Ada yang mau? Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah dengan memperbanyak sholat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas, bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadun ma fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk bulan Ramadan. Karena kalau kita kembalikan kepada surat Al-Baqarah ayat 261 tentang fadilah ini, ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin wa yudha'ifu liman yasha'u ila akhirih. Orang yang berinfak di jalan Allah sekali akan Allah lipat gandakan menjadi 7 kali. Dari 7 tersebut Allah kali 10, maka hasilnya menjadi 700. Ya. Dari sekali menjadi 7 dikali 10 menjadi 700. Kalau bulan Ramadan udah 700 dikali 10 lagi, maka hasilnya menjadi 7.000. Allah cuma di Ramadan. Maka sayang kalau sekiranya dalam beberapa hari lagi Ramadan meninggalkan kita, di sisi yang lain sekarang ini sudah turun bahkan sudah hampir habis,
jangan dihabiskan. Silakan untuk infakkan di jalan Allah, baik untuk operasional daripada masjid ini ataupun juga menyantuni anak-anak yatim dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah musahabati Qur'anul Karim atau memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'anul Karim. Kalau saya kutip dari kitab Muhammad Ghazali As-Saqaf, beliau menulis kitab yang berjudul Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'an, dari mana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ada 3 pola. Yang pertama adalah dengan pola qiraah, yaitu dengan membaca Al-Qur'an. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf sekalipun maka yang termaktub dalam Al-Quran, falahul hasan, maka diberikannya kepada orang tersebut kebaikan. Wa hasanatu bi asyri amsalihah, dari satu kebaikan Allah melipat gandakan lagi menjadi 10. Dilanjutkan dalam hadisnya, wa inilah aku alif lam mim harfun wa innamal alifu harfun wal lam harfun wal mim harfun. Beliau tambahkan, ketika dalam beberapa surat ini diawali dengan membaca alif lam mim, Rasul tidak mengatakan alif lam mim ini satu huruf, tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Walaupun membaca alif lam mim, maka akan menjadi 30 kebaikan. Kemudian masuk yang kedua setelah hanya qiraah, masuk kepada tadarus. Ya, kalau dalam bahasa Arab, kalau sebuah kata kerja ini diawali dengan kata-kata dengan huruf ta, artinya adalah saling. Tadarus berarti adalah saling mengkaji apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Maka bukan hanya membaca, setelah membaca dilanjutkan membaca tarjamahnya, dilanjutkan membaca kitab tafsirnya, membaca asbabun nuzul daripada ayat tersebut. Masya Allah, apa fadilahnya? Fadilahnya yang pertama adalah rosyiyah umur rahmah. Orang yang membaca Al-Quran kemudian dilanjutkan dengan mengkaji apa yang terkandung dalam Al-Quran, maka akan dinaungi oleh rahmat Allah di atas kepalanya. Ya, selesai ngaji, lanjutkan doa, karena Allah lagi menaungi rahmatnya kepada kita. Setidaknya ketika kita setelah ngaji ini berdoa, memohon kepada Allah, saya Allah. Ketika selesai mengaji dan tadarus kita memohon ampun kepada Allah, saya Allah mau mengampuni. Kemudian fadilah yang kedua dari tadarus adalah wanzalat alaihi sakinah. Allah akan turunkan ketenangan jiwa dalam diri kita. Ketenangan jiwa. Sesungguhnya ketenangan ini yang bukan sekali di dunia, ya, bukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan ini selalu bersifat temporer. Sekarang kita bahagia bisa jadi besok pagi kita sedih. Tapi kalau sudah ketenangan kita dapatkan berdasarkan banyak tadarus Al-Quran, maka ketika kita ingin beribadah, ibadah dengan tenang. Ketika kita ingin bekerja dengan tenang, ketika kita ingin istirahat dengan tenang, begitu kita muslim. Kemudian yang ketiga, yang terakhir interaksi dengan Al-Quran adalah bukan hanya membaca atau qiraah, tetapi juga dengan tadarus, dan yang terakhir adalah dengan i'malun, yaitu aplikasi, ya, menjalankan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran dan juga menjauhi larangan-larangan yang termaktub di dalam Al-Quran. Apa fadilahnya? Fadilahnya niscaya ketika di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Ya, amin ya Rabbal alamin. Kemudian juga akan diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Loh, apa dalilnya? Kalau dalam ilmu tafsir ini ada ayat-ayat taklid, jadi secara korelasi berhubungan dengan ayat-ayat yang lain dan surat yang lain. Dalam surat Al-Isra ayat 9 Allah Taala berfirman, wa inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Dalam surat 9 ini Allah bersumpah dengan kata-kata inna. Dalam ilmu nahwu inna ini adalah harfu tauhid wa nasab. Setelah inna mesti setelahnya ha. Ya. Allah bersumpah sesungguhnya inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya dengan banyak interaksi dalam Al-Quran, Allah akan memberikan petunjuk yang paling lurus.
Aqwam ini kalau dalam grammar disebut dengan superlatif. Kalau dalam bahasa Arab, ilmu nahwu disebut dengan ismu tafdil, ya, ismu tafdil. Qawim artinya lurus, tapi aqwam lebih lurus. Kabir besar, akbar lebih besar. Aqwam, akbar ini adalah superlatif. Maka berdasarkan ayat tersebut, orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran ini, Allah akan tunjukkan jalan yang paling lurus, jalan selurus-lurusnya. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang senantiasa beramal saleh. Anna lahum ajran kabira, bahwasanya niscaya Allah akan memberikan ganjaran pahala yang sangat besar. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kembali kepada diri kita semua. Ketika kita hidup di dunia ini memiliki profesi, ya, maka ketika kita menjalankan profesi kita dengan bersandarkan kepada Al-Quran dan juga Sunnah, maka niscaya apa yang kita lakukan termasuk ke dalam amal soleh. Dari amal soleh atau lahirnya keberkahan melalui apa? Melalui rezeki yang halal dan juga paling berkah. Dalam Islam tidak selalu berkaitan dengan kuantitas, tidak berkaitan dengan banyak ataupun sedikit, tetapi berkaitan dengan kualitas. Mungkin bapak-bapak yang pernah merasa di dalam dompetnya ada duit 1 juta, tapi duit 1 juta sehari habis. Pernah? Jawab 7 orang seperempat. Bisa jadi di waktu yang lain dalam dompetnya ada duit 50.000, tetapi 50.000 tersebut 3-4 hari awet dalam dompet. Pernah? Bisa jadi itu 50.000 tersebut adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik bapak-bapak dan ibu sekalian, mungkin itu saja sedikit tausiah untuk pada malam hari ini. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat secara finansial, sehingga kita bisa menutup Ramadan pada tahun ini menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.